Ya, kita lanjutkan di bagian terakhir, yaitu bagian inti dari pembahasan kita tentang klasifikasi teks menggunakan deep learning. Jadi tadi kita udah bahas di dua video sebelumnya, yaitu yang pertama adalah kita mereview tentang klasifikasi teks ya secara pengertian dasarnya. Kemudian bagian kedua, yaitu video kedua tentang evaluasi untuk klasifikasi teks. Kemudian kita bahas yang terakhir itu adalah tentang klasifikasi teks menggunakan deep learning itu sendiri. Di mana di bagian ini nanti kita akan bahas secara sekilas untuk pengantarnya, bagaimana eh, ini apa perbedaan antara non deep learning dengan deep learning secara sekilas. Kemudian bagaimana kalau klasifikasi teks menggunakan deep learning yang dasar, yaitu RNN. Kemudian kita juga akan melihat secara sekilas bagaimana eh, klasifikasi teks menggunakan deep learning yang katakanlah tidak standar ya. Jadi kalau RNN kita sudah pelajari, kemudian ada pengembangannya, ada LSTM, ada transformer gitu ya. Ini kemudian dari em, satu bentuk yang lain, yaitu dengan CNN atau Convolutional Neural Network yang biasanya digunakan untuk image atau untuk vision ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi udah. Kemudian kita sekarang membahas tentang ini. Yang pertama tentang pengantar dulu. Ya, itu review sekilas tentang bagaimana learning secara umum antara non-deep learning dengan deep learning. Ya, kita sudah pernah bahas bahwa deep learning itu perlu data yang lebih banyak. Artinya dapat dikatakan suatu tantangan ya bagi deep learning. Namun untuk masa-masa sekarang di mana data itu udah semakin banyak dan dalam banyak permasalahan data itu banyak sehingga ini bukan menjadi satu permasalahan yang besar untuk banyak kasus ya. Meskipun untuk beberapa kasus masih menjadi permasalahan karena data itu relatif sedikit. Contohnya misalkan kalau kita dalam teks, misalkan untuk bahasa-bahasa daerah misalkan gitu relatif sedikit. Kemudian deep learning itu kalau kita bandingkan antara deep learning dengan deep learning biasanya itu lebih generik. Lebih generik itu artinya seperti ini. Misalkan contohnya untuk kasus di sini adalah misalkan klasifikasi. Tadi kita sudah membahas ya bagaimana klasifikasi itu berbeda dengan regresi. Di mana kalau klasifikasi itu outputnya itu adalah discrete, contohnya spam atau bukan spam. Contohnya em, kelas artikel berita atau bahkan mungkin banyak tapi tetap discrete, yaitu misalkan di pemodelan bahasa, yaitu kata berikutnya. Ya, em, kemudian klasifikasi itu berbeda dengan regresi, yang regresi itu adalah outputnya continuous. Kita akan lihat seperti RNN itu pada prinsipnya bisa digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Karena output dari RNN dan model sequence yang lebih lanjutnya lagi, yaitu seperti LSTM, kemudian ada transformer dan lain-lain, itu adalah keluarannya juga adalah sebenarnya angka. Ya. Jadi bisa dengan mudah deep learning seperti RNN, sequence model yang deep learning itu digunakan em, untuk regresi ya. Jadi artinya ditulis ini lebih generik. Kemudian juga end to end. Ini udah sering kita bahas ya. Bahwa end to end itu artinya di sini tidak perlu banyak pra-processing. Ya. Kemudian sekuensial, artinya karena kita teks itu adalah sekuensial, sequence, ya jadi urutan itu merupakan informasi yang penting, ya untuk deep learning itu jauh lebih mudah mengembangkan model sekuensial untuk deep learning daripada
model sequential untuk yang non deep learning. Untuk non deep learning, seperti misalkan ada hidden Markov model, ada CRF, ya, conditional random field itu memang ada, tapi kalau di model sequential deep learning itu berkembang dengan lebih pesatnya dan lebih leluasanya. Intinya seperti itu. Kemudian kalau kita untuk ya artinya juga post tagging yang ini ada klasifikasi klasifikasi klasifikasi. Contohnya mungkin yang lebih jelas adalah seperti pemodelan bahasa. Kalau kita menggunakan deep learning itu jauh lebih sederhana daripada yang non deep learning dan artinya lebih powerful. Oke, teks itu adalah model sekuensial yang tadi udah barusan kita bahas bahwa akan lebih sulit, jauh lebih sulit dikembangkan kalau menggunakan non deep learning. Kalau deep learning menggunakan RNN dan seterusnya itu kemudian bisa dikembangkan menjadi LSTM dan lain-lain dan transformer dan pre-training dan seterusnya. Oke, itu adalah pengantarnya. Kemudian bagaimana klasifikasi teks menggunakan deep learning, misalkan yang dasarnya itu adalah RNN. Ya, kita sudah mempelajari tentang RNN, Recurrent Neural Network, jaringan saraf yang recurrent, ya, berulang, looping. Kita sudah pelajari itu. Ya, jadi RNN itu merupakan suatu model sekuensial yang dasar. Yang dasar itu maksudnya ada beberapa kelemahan penting yang kemudian diatasi dengan yang berikut-berikutnya. Jadi RNN diatasi misalkan dengan LSTM, dengan adanya attention. Kemudian RNN itu kelemahan dasar yang dasar karena dia ada kelemahan seperti misalkan dia harus serial seperti itu ya. Ya, ini adalah RNN itu adalah ya awal pionir dasar untuk model sekuensial. Dan bagaimana RNN digunakan untuk post tagging bisa dengan relatif mudahnya digunakan untuk name entity recognition, digunakan untuk model bahasa. Nanti saya kira di sini ada. Ini contohnya adalah seperti ini. Ini dari speech engineering processing ya. Jadi RNN em, itu ini adalah RNN digambarkan secara sederhana jadi satu bentuk seperti ini saja ya. Dan bisa digunakan untuk pelabelan sekuensial. Artinya ini sekuensial. Ini inputnya sekuensial, ini inputnya sekuensial, ini inputnya sekuensial, ini inputnya sekuensial. Inputnya mungkin sama seperti ini. Outputnya misalkan seperti sekuensial labeling itu seperti misalkan post tagging, part of speech. Kata ini ininya apa, kelasnya apa, kelas katanya apa, kelas katanya apa. Ya ini seperti ini tidak langsung klasifikasi, meskipun ini sebenarnya klasifikasi ya ini mengkelaskan dari ini kelasnya apa, kelasnya apa, kelasnya apa ya per per kata dikelaskan. Tapi kalau kita lihat klasifikasi sequence classification artinya ada sebuah sequence, sebuah kalimat, sebuah email misalkan, sebuah artikel berita misalkan, sebuah tweet misalkan di sini, kemudian kelasnya apa. Jadi katakanlah istilah yang tepatnya adalah sequence classification. Jadi ininya satu, kelasnya satu. Nanti kita lihat ini digambarkan seperti ini karena ini dipilih dari beberapa pilihan, yaitu misalkan spam atau bukan spam, nah dipilih di sini. Pemilihannya menggunakan ini. Atau language modeling. Ya, language modeling kita sudah pelajari yaitu kata berikutnya. Ini prediksi kata berikutnya. Ini X2 berikutnya. Ini dipakai di sini. Berikutnya di sini dipakai di sini. Dan seterusnya. Ada time step-nya di sini. Atau ini adalah sequence. Kemudian encoder decoder. Ya, kita lihat di sini misalkan machine translation yang nanti kita lihat ini bisa terkait juga dengan klasifikasi ya bentuk sederhana dari encoder decoder. Katakanlah yang murni atau yang sequence classification adalah seperti ini. Meskipun pada intinya ini juga adalah classification, ini adalah classification, ya ini
mungkin lebih umum ya. Ini lebih umum. Tapi ada nanti kita lihat ada ya classification. Ini ada sequence labeling yang tadi. Ya ini contohnya adalah part of speech tagging, yaitu em, jenis katanya. Ini jenis katanya apa? Ini ada jenis katanya. Ini jenis katanya apa? Ini jenis katanya apa? Dan seterusnya. Jadi dalam konteks kalimat ini, misalkan ini jenis katanya apa? Ada karena mungkin sebuah kata itu mempunyai lebih dari satu jenis kata. Dan untuk konteks yang berbeda, jenis katanya berbeda. Ya, jadi di sini kita lihat dipilih. Di sini ada beberapa jenis kata. Ini adalah yang bar-bar ini, apa yang bar chart ini ya. Batang-batang ini adalah probabilitas untuk jenis kata pertama, jenis kata kedua, jenis kata ketiga. Seperti misalkan ini adalah jenis kata ternyata NNP yang paling besar ini. Ini adalah jenis kata yang MD, jenis kata yang VB. Seperti itu ya. Ya, oke. Kemudian yang ini tadi ada klasifikasi teks yang sequence classification. Yang di sini juga adalah seperti tadi ada ini adalah satu, ini kemudian di sini nanti ada feed forward network atau multi layer perceptron yang mudah kita pelajari juga saya kira ya, sebagai dasar neural network yang kemudian di sini dipilih dari ada batang-batang tadi ya seperti batang-batang tadi dipilih kelasnya itu kalau misalkan kelasnya dua ya batangnya di sini dua aja, yaitu mana yang lebih panjang atau besar probabilitasnya apakah spam atau bukan spam misalkan contohnya kalau di sini misalkan email. Jadi di sini em, outputnya adalah satu, jadi biasanya di akhir sequence di sini. Ya meskipun tentunya tidak harus di akhir sequence. Kalau misalkan nanti ada bolak-balik ini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri misalkan. Ini adalah yang language model, yang autoregressive artinya di sini di diprediksi ini digunakan untuk berikutnya, berikutnya. Ya pada intinya ini juga ada kaitannya sebenarnya dengan klasifikasi ya. Artinya di sini dikelaskan seperti itu. Tapi bentuknya adalah seperti ini adalah autoregressive generation yang ini. Kemudian RNN juga bisa di stack. Artinya deep-nya itu di sini deep, tapi deep-nya juga ada RNN di tumpuk-tumpuk. Atau bisa juga yang bidireksional ya. Nah, klasifikasi itu atau bisa juga menggunakan encoder and decoder yang sederhana seperti misalkan contohnya menggunakan attention seperti ini. Ya, jadi di sini misalkan tadi kan saya back dulu ya, back. Nah, seperti ini kan di sini. Nah, kalau kita seperti di sini, ya katakanlah ini adalah yang kelasnya adalah di sini. Kemudian di sini attention-nya bisa ke sini. Jadi seperti encoder decoder, tapi kelasnya yang digunakan hanya di sini saja. Bisa juga seperti itu ya. Ya kita bisa ada beberapa varian ya encoder decoder, tapi decodernya hanya di sini aja sebagai kelasnya. Ya, seperti itu. Atau di sini kemudian menggunakan attention. Yang artinya attention di sini. Yang menjadi titik tekan di sini adalah bagaimana kemudian kita menggunakan attention. Kemudian atau kita bisa juga menggunakan LSTM, menggunakan transformer, menggunakan pre-training. Yang itu adalah semua sekuensial. Ya, kita tidak bahas di sini. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kalau kita menggunakan convolutional neural network. Kalau tadi menggunakan neural network yang recurrent, artinya memang sekuensial inputnya. Kalau ini adalah yang konvolusional. Konvolusional itu apa? Konvolusional itu adalah ya bahasa Indonesianya lilitan. Sebenarnya klasifikasi teks itu banyak ya. Arsitektur untuk deep learning yang bisa digunakan selain RNN dan yang kelanjutannya yaitu LSTM dan lain-lain termasuk juga transformer dan juga CNN. Di sini ada banyak sekali ya arsitektur-arsitektur. Tapi yang utamanya adalah sebenarnya adalah ya RNN dan kelanjutannya termasuk paling utamanya transformer sebagai state of the art.
Tapi kemudian juga yang penting itu adalah CNN. Oleh karena itu kita bahas hanya CNN saja, yaitu lilitan. Lilitan itu artinya sebenarnya CNN itu adalah secara naturalnya, alaminya itu adalah untuk dua dimensi. Dua dimensi itu adalah image atau vision, di mana ada gambar itu ada bisa seperti ini ya, ada ke horizontalnya, ada vertikalnya. Tapi bagaimana gambar apa CNN yang lilitan, yang dua dimensi itu digunakan untuk hanya data sequence yang satu dimensi. Kita lihat di sini, CNN untuk data yang, maaf bukan tiga dimensi ya, dua dimensi ya, bukan tiga maaf, yang dua dimensi. Ya ini dua dimensi ya, bukan tiga ya. Ini dimensi pertama, dua dimensi. Ya, untuk data dua dimensi, ini saya edit dulu sebentar. Nah, nanti aja. Jadi data untuk yang dua dimensi. Kita lihat ini adalah seperti ada kotak-kotak kecil, kotak besar yang dua dimensi, kotak-kotak kecil. Artinya ada, nanti akan kita lihat ini adalah seperti lilitan. Dari ke sini kotak kecilnya itu geser, geser ke kanan, geser ke kanan, geser ke kanan, kemudian geser ke bawah, ke bawah. Jadi ada seperti melilit-melilit seperti ini, ya, ya seperti melilit-melilit seperti ini. Ya, jadi fitur-fitur dari image ini, fitur-fitur itu maksudnya kalau di sini misalkan pixel-pixel itu melalui konvolusional, melalui lilitan. Ya. Yang kemudian ada istilahnya nanti ada konvolusional di sini konvolusional tadi lilitan-lilitan tadi kemudian dikumpulkan supaya lebih compact, kemudian dililit lagi yang supaya lebih kecil dan seterusnya. Kita tidak membahas itu, tapi pada yang intinya adalah ini sebenarnya naturalnya adalah untuk dua dimensi. Ya. Kemudian bagaimana dari yang dua dimensi ini kemudian di sini diklasifikasikan untuk nanti jadi satu angka atau satu nilai, yaitu ada istilahnya di flatten ini yang dari dua dimensi menjadi satu dimensi kemudian dipilih. Kalau saya back ya balik yang tadi, seperti hanya di sini adalah ini feed forward network ya. Jadi untuk dipilih mana, misalnya next 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 next. Ya, seperti ini dipilih nanti menggunakan softmax. Dipilih mana yang paling besar di antara kelas yang mungkin. Gambar ini adalah gambar mobil atau gambar truk atau gambar van atau gambar apa kendaraan atau gambar sepeda, yaitu mana yang paling besar. Kalau saya back, ya seperti ini. Ya, ini adalah probabilitasnya mana yang paling besar. Seperti ini, next, 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 next. Ya, di sini adalah seperti bar, apa ada bar chart ya. Em, probabilitasnya yaitu menggunakan apa yang disebut dengan softmax, yaitu outputnya probabilitasnya. Totalnya satu kalau probabilitasnya itu ya. Ya, gambarannya adalah seperti itu. Jadi kalau kita bahas nih dengan menggunakan slide yang lain, kita udah membahas tentang RNN, recurrent, ya, looping, neural network yang looping. Bagaimana kemudian menggunakan neural network yang konvolusional, yang melilit. Ya, ya, recurrent neural network itu tidak bisa mengcapture rasa, karena dia mengcapture itu semuanya di sini. Ya, tapi tidak bisa mengcapture frase. Frase itu seperti misalkan gini, misalkan the ceremony, bahwa ini satu kesatuan, katakanlah seperti itu. Frase itu contohnya adalah misalkan laptop hitam baru, frase benda, seperti itu. Atau di sini into the ceremony, ya seperti itu contohnya. Ya,
Ya, jadi kelebihan dari konvolusional itu adalah bisa secara tidak langsung mengcapture frase, meskipun tentunya tidak bisa mungkin ini ya apa secara perbahasa gitu, tapi lebih dibandingkan dengan RNN. Ini konvolusional secara umum yang dua dimensi, maaf salah ini bukan tiga, dua dimensi, yaitu ini gambar image secara keseluruhan ini adalah piksel-piksel-piksel. Kemudian kita melakukan konvolusi atau lilitan, yaitu di sini satu potongan kecil, ya, satu potongan kecil, kemudian nanti ada di filter katakanlah seperti itu, yang di ini apa, di kemudian dihitung menjadi angka ini. Kemudian geser satu, yang kuning ini geser satu di sini. Ini geser satu lagi dari di sini dan geser ke bawah. Jadi di sini geser ke samping tiga kali tiga di sini, geser ke samping lagi tiga kali tiga di sini dan seterusnya. Nah, lilitan itu adalah seperti itu. Jadi yang tadinya seperti itu, kemudian dengan proses lilitan-lilitan diubah menjadi yang fiturnya fitur aslinya seperti ini, menjadi fitur yang karena ada proses melibatkan dua dimensi, jadi ini seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau satu dimensi, konvolusional yang satu dimensi? Konvolusional satu dimensi itu ya artinya yang diambil di sini aja, seperti lilitan aja seperti ini. Tentatif Dietrich. Dietrich itu, jadi seperti engram ya. Reach to keep, reach to keep government dan seterusnya. Ya, kemudian ada filternya atau kernelnya yang ukurannya ada 3, yang kemudian dari sini ini TDR. Jadi ini yaitu dikalikan 0,2 kalikan 3, 0,5 kalikan -1, -1 kalikan ini jadikan ini dan seterusnya. Hmm, ya, prinsipnya adalah seperti itu. Lilitan yang digunakan kemudian konvolusi. Konvolusinya lilitannya itu lilitan hanya satu dimensi saja. Ya, kalau kita gambarkan, misalkan adalah seperti ini. Ini seperti ada lilitan-lilitan di sini, kemudian dari tiga berikutnya seperti itu. Ya, jadi ini tiga, the country of my birth di sini. Ya, jadi hasil next-nya ini adalah next step-nya. Kalau saya back, back. Next step-nya itu artinya dari sini yang aslinya, kemudian adalah yang convoluted-nya di sini. Udah terlilit-lilitnya tadi. Ya, kalau bisa digambarkan, misalkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah aslinya, kemudian ada lilitan-lilitan yang ada beberapa filter. Ya, ini jadi ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini kemudian ini dari sini jadi dipuling lebih dimampatkan atau disedikitkan datanya, dimensinya dan seterusnya. Ya, kemudian bentuk akhirnya di sini adalah menggunakan di flatten, menggunakan feed forward network di sini dan dipilih kelasnya yang mana. Atau yang convolutional neural network untuk klasifikasi yang sangat deep ya, ini layernya besar. Jadi ada konvolusional, dipooling dan seterusnya. Ya, kemudian di sini ada yang lain-lain, ada fungsi aktivasi, ada untuk klasifikasi. Ya, saya kira seperti itu eh, pembahasan kita untuk text classification menggunakan deep learning. Ya, terima kasih.